فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pertemuan yang lalu kita membaca penjelasan dari Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala terkait mas'alatun muhimmah, yang beliau katakan demikian, permasalahan yang penting, yaitu seputar al-kadzib fil ilmi, dusta dalam ilmu. Baik itu berupa pengakuan dirinya berilmu padahal tidak, atau menampilkan dirinya sehingga dipandang berilmu padahal tidak ada ilmu padanya. Maka di antara hal yang ditegaskan oleh beliau sebagai penutup pembahasan ini, fal wajib annal insan ya'rifu nafsah. Ini penting. Yang wajib seseorang itu mengetahui kadar dirinya. Seorang harus tahu diri. Nah, diriku ini bagaimana? Kan ini merupakan poros adab pada seorang hamba. Sekarang kita masuk pada al-amrul rabi' wa thalathun. Adab yang ke-34. Qala al-allamah Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, sunnatu talibil ilmi. Ini juga penyempurna dari pembahasan sebelumnya. Apa makna sunnah? Indak ya hadir. Nah, tameng. Berarti adab yang ke-34 ini berkaitan dengan tameng bagi penuntut ilmu. Apa itu tameng untuk penuntut ilmu? Qala rahimahullahu ta'ala, junnatu talibil ilmi la adri wa yahtiku hijabahu al-istinkafu minha. Atau di sini dalam cetakan kita, wa yahtiku hijabahu al-istinkafu minhu. Wa qawluhu yuqalu, wa adhunnu dalam sebagian cetakan, wa qawluhu yuqal kada wa kada, makanya diberi titik-titik. Baik, di situ berhenti. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa alaihi fa in kana nisful ilmi la adri fa nisful jahli yuqalu wa adhunnu. Pada adab yang ke-34 ini
Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala mengungkapkan dengan ungkapan ringkas, dan beliau tekankan kembali berkaitan dengan masalah untuk seseorang mengakui ketika dirinya tidak tahu untuk mengatakan la adri. Beliau mengatakan sunnatu talibil ilmi la adri. Tameng bagi penuntut ilmu adalah perkataan la adri. Apa makna la adri? Yahya? Maknanya aku tidak tahu. Taib. Demikian pula sama dengan la a'lam. Ini sunnah yang menjadi tameng. Dan akan mengoyak hijabnya, yaitu akan mengoyak hijab bagi penuntut ilmu yang menutupi jati dirinya ketika istingkafu minhu, keengganan untuk mengucapkan la adri ketika dia tidak tahu. Dan benar, kawan, ketika seorang enggan, gengsi, ini mudahnya istingkaf, seorang gengsi untuk mengatakan la adri padahal dia tidak tahu. Ini akan membuka kedoknya, ya, akan membuka kedok siapa dia sebenarnya. Kenapa? Karena akhirnya dia menceburkan diri pada hal-hal yang tidak dikuasai, sehingga menimbulkan banyak fadhihah, taib, menimbulkan banyak kerusakan. Wa alaihi atau wa qauluhu yuqal, demikian pula akan menyingkap hijabnya perkataan dia yuqalu, dikatakan demikian. Maksudnya apa? Hanya menyandarkan pada qila wa qal. Tidak ada landasan kuat, tapi kemudian dikatakan hal ini demikian. Sekedar sesuatu kabar, ya, dia tidak punya kekokohan padanya untuk membangun pendapat atau jawaban. Baik. Wa alaihi, maka berdasarkan hal ini, apabila dikatakan nisful ilmi adalah la adri, setengah dari ilmu adalah perkataan la adri, maka setengah dari kejahilan adalah yuqalu wa adunnu. Setengah kebodohan adalah apa? Yuqalu wa adunnu. Ketika seorang, nah, bekalnya hanyalah yuqal wa adun, dikatakan, nah, yuqal sama dengan qila, ya qila yuqal, dikatakan demikian. Demikian pula adunnu, aku sangka demikian, aku kira demikian. Nah, ini setengah dari kejahilan. Kenapa? Karena menunjukkan dia tidak membangun apa yang dia ucapkan di atas ilmu, tapi hanya berdasarkan prasangka belaka. Baik, perhatikan kalimat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Qali na'am sahih. Iya, betul. Hadza tatmimun lima qablah anna al-insana yajibu alaihi idza lam ya'lam an yaqula la a'lam. Wa la yadurruhu hadza bal yaziduhu thiqatan biqaulih. Ini penyempurna terhadap pembahasan sebelumnya, bahwasanya seseorang wajib atasnya ketika dia tidak tahu untuk mengatakan aku tidak mengilmuinya, dan tidaklah bermadarat yang demikian, bahkan semakin menambah kepercayaan terhadap perkataannya. Wa amma qauluhu nisful jahli adunnu aw yuqal hadza sahih. Adapun perkataan Syekh juga bahwasanya setengah dari kebodohan adalah aku menyangka atau dikatakan demikian. Ini juga perkataan yang benar. Ba'dul 'amah tas'aluhu taqul hadza haramun am halal, fayaqulu adunnuhu annahu haram. Ya kan? Sebagian orang awam kau bertanya kepadanya, ini haram atau halal? Kemudian dia cuman apa? Menyandarkan pada sangkaannya. Nah, aku kira ini haram.
Aku kira ini halal. Ketika ditanya misalnya apa hukum memakan belalang, dia orang yang jijik dengan belalang, tidak terpikir dalam dirinya belalang dimakan. Maka kemudian dia mengatakan nadzunnu annahu haram. Aku kira dia atau belalang itu haram. Padahal jelas nas bahwasanya belalang dihalalkan. Bahkan bangkainya pun halal. Dan perkataan-perkataan yang lain yang dibangun di atas dzon, di atas kira-kira sangkaan belaka. Baik. Hadza aidan nisul jahli fil waqi'. Ini juga setengah kebodohan pada kenyataannya. Walakin hal athiqu biqauli 'ami adzunnu kadza la yajuz. Tapi apakah boleh aku percaya dengan perkataan seorang ami, aku sangka demikian. Maka yang seperti ini tidak boleh kita percaya dengan perkataan seperti itu. Walihada kam min unasin aftahumul awamu bi fatawa khati'ah wala siyama fi ayyamil hajj subhanallahil azim. Yakthurul ulama tajidu kulla amudi khaymatin tahtahu aliman kullu wahidin yufti hatta annahu qila li inna wahidan minan nas qala innal ladzi yatufu fi sath aw fi duri tsani yakfihi an sab'ati ashwat thalathu ashwatin wa nisfu ashwat limadha litisa'id dairah wa ka'annahu qasal ashwata bil khutuwat. Nah ini kemudian saya menunjukkan tentang fakta yang ada, kawan, tentang banyaknya orang-orang yang sebenarnya bodoh tapi terjun dalam fatwa seperti ini. Ya betapa banyak manusia, orang awam memberikan fatwa kepadanya dengan fatwa yang salah. Ya minta fatwa pada awam, bukan penuntut ilmu, bukan alim, tapi sok berilmu, hanya sekedar modal dia suka membaca atau suka berselancar di Google dan seterusnya. Ya terlebih lagi pada hari-hari musim haji, subhanallahil azim. Banyak sekali ulama di situ akhirnya. Muncul ulama-ulama jadi-jadian. Ya, muncul ulama jadi-jadian. Engkau dapati pada setiap tiang perkemahan di bawahnya ada 2 alim. Masing-masing berfatwa. Ini alim apa ini? Abdullah, ulama apa? Ulama betulan atau jadi-jadian? Ulama jadi-jadian. Bahwasanya putaran itu dengan apa? Banyaknya langkah, dengan jarak kelilingnya. Tidak mengetahui
dalil, tidak membangun fatwa di atas ilmu. Akhirnya apa? Tidak sah. Sah atau tidak seperti ini? Wais? Tidak sah. Baik. Wa ala qiyasi qawlihi anna alladhi yatufu fi atrafis sahn yakfihi khamsah. Maka berdasarkan qiyas atas perkataan ini bahwasanya yang tawaf di ujung sahn, yaitu di ujung lantai pertama, karena lantai pertama yang ada di pelataran Ka'bah, ya sahn ini maksudnya adalah pelataran Ka'bah. Pelataran Ka'bah kan lebar, yang dekat sekali dengan Ka'bah memang dia putarannya langkahnya lebih sedikit, lebih cepat. Mungkin 7 kali putaran itu masih dibandingkan dengan yang berputar di lantai kedua itu baru sekali dia dapat, karena luasnya mutar lebih lebar kalau di lantai kedua. Baik. Nah, berarti kalau yang tawaf di ujung pelataran, di paling luarnya pelataran, maka berarti kan dia lebih lebar tawafnya. Maka kalau dikiaskan berarti sebenarnya cukup 5 saja kalau demikian. Li'annahu laisa kalladzi 'indal Ka'bah, karena dia tidak seperti yang berada di sisi Ka'bah tawafnya. Alladzi 'indal Ka'bah aqal ila an yuqal masyaqqatu hadzal ladzi 'indal Ka'bah tuqabilu kathrata khutwah. Hadza fa yamtani'ul qiyas ala kulli hal ana aqul innahu la yajuzul i'timadu ala fatwal 'ammah abadan. Ini intinya. Tidak boleh bersandar kepada fatwa orang-orang awam selama-lamanya. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas ilmu. La tastafti illa insanan tathiqu bihi fi ilmihi wa amanatihi. Ini wasiat penting apalagi di zaman sekarang. Dan bahkan di setiap zaman tentunya. La tastafti illa insanan tathiqu bihi fi ilmihi wa amanatihi. Jangan engkau meminta fatwa kecuali kepada seseorang yang engkau betul-betul percaya, betul-betul thiqah terhadap keilmuan dan amanahnya. Sekedar punya ilmu tidak cukup ya kawan, kalau tidak punya amanah. Karena engkau bisa digiring kepada sesuatu yang mencocoki hawa nafsunya. Demikian pula sekedar punya amanah tidak cukup kalau dia tidak memiliki ilmu, karena akan memberikan fatwa di atas kejahilan. Harus terkumpul dua-duanya, yang kita percaya dari sisi keilmuan dan dari sisi amanahnya. Baik. Jadi inti dari adab yang ringkas ini, adab yang ke-34. Hendaknya seorang talib membentengi dirinya dengan la adri. Ketika dia tidak mengilmui, jangan sampai dia membuka kedok jahilnya dia dengan menerjunkan diri pada hal-hal yang dia tidak tahu dan seakan-akan sok tahu. Baik. Dan dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala wasiat yang bagus dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkaitan dengan adab ini. Kata sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Mas'ud, ayyuhan nas, man alima ilman falyaqul bih, wa man lam ya'lam falyaqul la a'lam. Fa inna minal ilmi an yaqula ar-rajulu lima la ya'lamu la a'lam. Baik sekalian manusia, siapa saja mengetahui suatu ilmu maka ucapkanlah, jangan disembunyikan. Engkau memiliki ilmu, ucapkan, sebarkan, karena ini seutama-utama amal. Dan siapa saja tidak mengilmui suatu perkara maka ucapkanlah la a'lam, aku tidak mengilmuinya.
Sebab sungguhnya termasuk dari ilmu seseorang ketika dia mengucapkan pada perkara-perkara yang dia tidak mengilmuinya, la a'lam, aku tidak tahu. Ini menunjukkan dia punya ilmu. Kenapa? Menunjukkan hati-hati. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan la adri nisful ilmi. Ini diantara salaf yang secara tegas mengatakan la adri nisful ilmi. Siapa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah. Dan ini juga dicontohkan oleh para imam terdahulu. Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam biografinya, ditanya dengan 48 permasalahan. Beliau mengatakan pada 32 permasalahan jawabannya la adri. Berarti berapa yang beliau jawab dari 48 zikri? Dari 48 yang beliau jawab dengan la adri 32. Berarti berapa yang dijawab yang beliau ilmui? Nah, hanya 16 yang beliau jawab dari 48, enggak sampai setengah. Demikian pula para imam yang lainnya, Abu Hanifah. Bahkan Abu Hanifah saja yang dikenal beliau menggunakan ra'yu. Tetap ketika tidak memiliki landasan, tidak mengetahui tentang perkara itu, beliau menjawab la adri. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah ta'ala dengan sanad yang sahih, celaan sangat keras dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bagi seorang yang berfatwa pada semua hal yang ditanyakan kepadanya. Kata beliau, innal ladzi yuftin nasa fi kulli ma yustafta la majnun. Sungguhnya orang yang memberikan fatwa pada semua perkara yang dia dimintai fatwa padanya, maka sungguh dia orang gila. Setiap dimintai fatwa dia kasih. Ini kata Abdullah bin Mas'ud, la majnun, orang majnun. Kemudian Ibnu Battah rahimahullah ta'ala menimpali, fahada Abdullah bin Mas'ud yahlifu billah innal ladzi yuftin nasa fi kulli ma yas'alunahu majnun walau halafa halifun la barra aw qala la sadaq inna aktsaral muftin fi zamanina hadza majanin li'annaka la takadu talqa mas'ulan an mas'alatin mutala'thiman fi jawabiha wala mutawaqqifan anha wala khaifan lillahi wala muraqiban lahu an yaqula lahu min aina qulta. Kata Ibnu Battah, ini Abdullah bin Mas'ud sampai bersumpah dengan nama Allah, sungguhnya orang yang berfatwa, memberikan fatwa kepada manusia pada semua perkara yang ditanyakan kepadanya adalah orang gila. Seandainya seseorang bersumpah seperti ini, maka sungguh dia telah benar bahwa mayoritas mufti di zaman kita ini berarti adalah para majanin, orang-orang gila. Kenapa? Karena engkau hampir-hampir tidak menemui seorang pun yang ditanya pada suatu permasalahan kemudian dia tidak mampu menjawabnya, atau tawakuf darinya, atau takut kepada Allah. Nah, untuk
Dikatakan kepadanya, min aina qulta, dari mana engkau mengatakan demikian? Bal yakhafu wa yajza'u an yuqal su'ila fulanun an mas'alatin falam yakun indahu fiha jawab. Ini yang banyak menjadikan manusia terjerembab dalam kebinasaan, terutama para mufti, orang-orang yang ditanya. Khawatir untuk tersebar kabar bahwasanya si fulan ditanya tapi tidak bisa menjawab. Padahal ini kebiasaan para salaf. Ketika ditanya tidak mengetahui ilmu tentangnya, katakan wallahu a'lam. Jadi termasuk sifatu ulama il akhirah, kata Ibnu Jauzi. Dalam Minhajul Qasidin, Ibnu Jauzi mengatakan, wa min sifati ulama il akhirah alla yatasarra'u ilal fatwa. Termasuk di antara sifat ulama akhirat adalah tidak tergesa-gesa dalam berfatwa. Wa alla yuftu illa bima yatayaqqanuna sihhatahu min ghairi taraddud. Dan tidak berfatwa kecuali yang mereka yakini kebenarannya tanpa keraguan. Waqad kana as-salafu yatadafa'una al-fatawa hatta yarji'a ilal awal. Dan dulu para salaf mereka saling menolak untuk memberikan fatwa, terus dimintai fatwa menolak, mengalihkan kepada saudaranya ulama yang lain sampai berputar kembali kepada diri sendiri. Maka ini penting untuk dipelajari oleh penuntut ilmu, untuk belajar tidak gengsi mengucapkan la adri, tidak gengsi untuk mengucapkan saya tidak tahu. Nah, ketika dia memang tidak mengetahuinya. Tapi juga jangan mempermalukan diri ketika dia telah lama belajar tapi ditanya tentang perkara-perkara yang sangat dasar, kemudian jawabannya senantiasa la adri. Ya, Akbar, paham? Jangan kemudian berarti sudah setiap ditanya la adri saja. Sudah belajar, ditanya hal-hal dasar, ya jangan mempermalukan diri dengan setiap ditanya la adri, karena menunjukkan tidak ada hasil, tidak ada hasil dalam belajar. Ini kalau di majelis ilmu. Adapun kalau dalam fatwa, kalau memang dia tidak tahu, ya tidak boleh dia pura-pura tahu. Ketika memang dia tidak mengetahuinya, jangan gengsi untuk mengatakan la adri. Kemudian belajar, jangan sampai terus-menerus berada dalam kondisi tersebut dan ridha dengannya, ridha dengan ketidaktahuan. Taib, Allahul musta'an, nasallallahu taufiq wassadad, walhamdulillahirabbil alamin.